Memulai sesuatu dengan memanfaatkan yang ada lebih baik daripada tidak memulai langkah. Waktu akan terus berjalan. Jika bukan sekarang, besok belum tentu ada. Kini, langkah awal akan bermula. Dengan perencanaan seadanya, kami berangkat ke Bulu Saraung. Dari Makassar menuju ke Pangkep. Tim terdiri atas 3 orang, Ilo, Otek, dan saya sendiri. Yang awalnya ingin berangkat jam 10 pagi, bangunnya saja baru jam 12 siang. Rencana bangun pagi hanya hayalan belaka. Memang dalam setiap perjalanan, kadang rencana tak berjalan sesuai realita. Tim baru berangkat jam 1-an. Itu pun masih perlu singgah di beberapa tempat. Rumah Tante Otek buat ambil alat perlengkapan mendaki, toko buat beli beberapa logistik yang masih kurang, juga warung makan karena perut keroncongan. Di tengah perjalanan, baru teringat alat dapur kelupaan, seperti piring, sendok, gelas, dan pisau. Tim langsung berhenti di perjalanan untuk mencari tahu solusi tengahnya. Kan gak mungkin lagi balik ke Makassar. Setelah berunding, Otek punya keluarga di kota Pangkep. Katanya ia bisa pinjam di sana. Saya dan Ilo mengiyakan. Daripada makan pakai nesting bertiga, terus makan mie kuah pakai tangan, ditambah minum kopi pakai gelas plastik, mending ke kota Pangkep saja. Dari kota Pangkep, kami putar arah kembali dengan persiapan yang insya Allah sudah matang. Tinggal perut yang perlu diisi biar kuat menghadapi kenyataan. Wow, klise banget. Di perjalanan menuju warung makan, searah dengan pintu masuk Baloci, Ilo yang memimpin. Ia punya saran tempat makan 3M. Murah, meriah, mantap. Benar tawa. Kau warung kalau kerupuknya bebas ambil, ku bilang enak mi. Itu mi standarku. Selepas menyelesaikan kemauan perut, tim lanjut berjalan. Tidak gaspol dan stay chill. Toh sekalian menikmati perjalanan. Tapi kalau dipikir-pikir, tak lewat lambat ki masuk Baloci, karena sudah lewat waktu asar. Kembali ke rencana awal yang katanya mau dapat sunset, pupus sudah. Ya sudah, tidak masalah. Selama perjalanan masih berlanjut, yang dikhawatirkan akan menyesuaikan.
Tiba juga di Baloci, kurang beberapa menit dari jam 5. Baloci ini desa terakhir sebelum mendaki ke Bulu Saraung. Di sini kita mesti registrasi lebih dulu sebelum mulai, demi kebaikan bersama. Selesai registrasi, kami langsung berdoa. Setelah berdoa langsung jalan untuk meminimalisir waktu jalan malam. Oh, rencana. Betapa indahnya engkau bila sejalan dengan realita. Baru beberapa langkah, kami semua sudah ngos-ngosan. Ada 4 mageran plus begadang. Di antara kami juga berkelakar. Ayo pulang deh. Ku jawab, mau ja, asal dipelukannya. Ada juga, begini kalau gak pernah lari. Ku jawab, lari terus ya tiap hari. Lari dari kenyataan. Sebenarnya ini lawakan receh, tapi mampu membuat kaki terus melangkah tanpa sadar. Ya, tawa dan canda yang hanya didapatkan di gunung.
kah? Gimana Ner? Aman. Pos berapa ini? 4 doang. Dikira pos berapa ini? Pos 6. Kemarin jalurnya orang juga. Tower nih. Setengah perjalanan, kebetulan dapat pos. Kami singgah sebentar, menunggu waktu azan maghrib selesai. Sekalian mengeluarkan headlamp karena sudah gelap. Kecuali dia ikut, pasti jalur dipenuhi cahaya, karena di matanya terdapat bintang yang paling indah. Tapi bohong. Diskon. Masih minta bonus diskon. Kami seringkali tertipu antara pos dan shelter. Dikiranya pos, padahal shelter. Dikiranya shelter, ternyata sudah pos. Brandnya nggak lucu sih. Gimana? Saat sudah gelap, tim jarang ngobrol. Bukan kenapa-kenapa, karena sekali celetuk, ujung-ujungnya ketawa yang memerlukan waktu lebih lama. Tidak baik juga ribut malam-malam. Sebenarnya pendakian malam tidak disarankan. Kalaupun tidak terhindarkan, pastikan tim masih sanggup berjalan. Apa? Ada baju baru kan? Apa Iner? Aman. Tim lanjut berjalan. Langkah demi langkah, pos demi pos, telah kami lalui. Terdengar dari kejauhan, terdengar banyak suara. Pertanda pos camp sudah dekat. Berjalan kembali, terlihat banyak cahaya. Syukur, kami tiba. Tak banyak rekan tambahan, kami langsung membagi tugas. Mendirikan tenda, mengambil air, memasak, minum kopi sedikit ditemani komedi, lalu tidur. Sekitar jam 11-an kami sudah masuk dalam tenda. Walau di luar masih ribut sana sini, kami harus istirahat. Sebelum jam 5 subuh mesti bangun. Kalau sunset gak dapat, sunrise harus dapat. Kami harus dapat momen yang bagus. Ini pendakian pertama Otek. Harus punya impression bagus biar tidak kapok. Hai. Sebelum alarm bunyi, saya terbangun duluan. Dingin. Alarm dari alam. Saya bangunkan mereka berdua. Sekalian list dan packing barang-barang yang akan dibawa. 10 menit kami siap-siap. Kami berangkat menuju puncak. Cuacanya sangat mendukung. Tidak kencang angin dan tidak terlalu dingin. Cuman licin. Mengingat bebatuan dan akar mesti berpegangan. Waktu berlalu. Seiring dengan keringat yang bercucuran, kami tiba di puncak Bulu Serau.
Yang mulai melangkah belum tentu finish duluan. Yang baru melangkah belum tentu terlambat finish. Yang belum memulai langkah bisa dipastikan tidak mencapai garis finish. Otek di atas saya 1 tahun, tapi sekarang posisinya sama-sama sibuk mengurus berkas seminar proposal. Membahas soal itu, dia terpacu menyelesaikan, karena merasa sudah terlambat dan didahului juniornya. Anehnya, saya justru berpikiran, saya masih dalam waktu normal, tidak perlu buru-buru menyelesaikan. Toh, otek saja yang di atas saya juga belum. Ternyata itu keliru. Berlama-lama bukan berarti terlambat. Tiba-tiba sudah bergelar bukan berarti hebat. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Kita sama-sama punya tujuan, cuman di jalan yang berbeda. Ada yang panjang, pendek, zigzag, tidak keruan, bahkan buntu dan harus buat jalan baru. Maka dari itu, tidak mesti menyamaratakan standar keberhasilan seseorang. Tak ada kata terlambat. Semua akan tiba di puncak pada akhirnya. Hidup ini bukanlah perlombaan. Ini adalah langkah awal yang tidak tahu akan berujung di mana. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pepergian selanjutnya.